Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 383. 8 atau 9 penjaga keamanan yang terlihat garang, dijatuhkan seluruhnya oleh Ye Tianzong dalam 1 atau 2 putaran dengan menjentikkan jarinya. Hal ini membuat semua orang terkejut, bahkan tidak bisa dipercaya, sungguh mengejutkan. Bagaimana situasinya? Kenapa dikalahkan dalam sekejap? Cui Hao yang terkejut, ketika dia melihat Ye Tianzong, alisnya penuh kebencian dan ketakutan. Bahkan suara yang dia ucapkan jauh lebih lembut. Dia melirik ke arah kapten keamanan di sampingnya. Saat ini, dia sangat ketakutan hingga dia mengompol dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Wajahnya penuh kepanikan. Ketika dia mendengar pertanyaan Cui Haoyang, dia sepertinya menutup telinga dan hanya bergumam pada dirinya sendiri dengan gemetar, "Saya, penjaga keamanan ini, bukan penjaga keamanan biasa." Kekuatan tempur mereka cukup untuk dibandingkan dengan para juara Sanda itu. Apalagi menghadapi mereka dalam beberapa atau 5 kali, saya khawatir ini akan memakan waktu 3 hingga 3 pertempuran. Tidak mungkin 100 putaran seperti ini. Limbah. Itu semua sampah. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang bodoh. Apa pekerjaan penjaga keamananmu? Sedangkan Anda, Kapten Keamanan, Anda sangat ketakutan sekarang, dan Anda sekarang sangat ketakutan. Saya pikir uang yang diberikan Haoyang kepada Anda, meskipun lebih baik daripada melemparkannya ke anjing, lebih baik daripada Anda, setidaknya anjing manusia akan ada beberapa panggilan lagi, tapi bagaimana denganmu? Ren Fengping di samping tahu bahwa orang bodoh ini memiliki beberapa keterampilan. Oleh karena itu, alasan mengapa mereka percaya diri kali ini adalah karena Kapten Keamanan dan yang lainnya ada di sini untuk mengawal mereka. Tapi siapa yang tahu kalau dia begitu rentan sehingga dia akan dipukuli sampai habis hanya dengan beberapa pukulan, dia marah dan ketakutan, tapi dia tidak berani melampiaskan amarahnya pada Ye Tianzong, jadi dia hanya bisa menghina Kapten Keamanan. Dalam segala macam cara. Bagaimana aku tahu kamu menyinggung orang aneh seperti itu? Kamu telah menimbulkan masalah, dan aku di sini untuk menghapus pantatmu, itu cukup untuk menunjukkan wajahmu. Kamu masih main-main di sini, kamu lihai, jika kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dulu. Baru saja kami tersenyum dan mengobrol. Namun ketika dihadapkan pada kerugian kepentingan masing-masing, mereka langsung mencabik-cabik mukanya dan membuat kekacauan. Setelah mendengar kata-kata Kapten Keamanan, Ren Fengping tidak berani menantang Ye Tianzong, tetapi sekarang menghadapi Kapten Keamanan, dia langsung menjadi marah. Ketika dia hendak marah, Cui Hao yang di samping sepertinya merasakan sesuatu, dan segera berhenti. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, dia berkata dengan suara rendah, "Kapten Fengping, sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Ye Tianzong, orang yang mengalahkan kaptenmu, telah memiliki banyak konflik denganmu. Kita semua harus bersatu dalam menghadapi dunia luar. Kalau tidak, kita akan seperti ini sekarang. Bukankah itu hanya lelucon untuk mereka lihat?" Mendengus. Ren Fengping mendengus dingin, dan meskipun Kapten Keamanan merasa sangat tidak nyaman di hatinya, Cui Hao yang masuk akal. Prioritas utama adalah segera menangani orang bernama Ye Tianzong ini. Sedangkan sisanya, tidak masalah. Tetapi, sekarang semua orang yang dibawanya dijatuhkan oleh Ye Tianzong. Kekuatan bertarung kungfunya sangat kuat, bahkan jika dia memanggil penjaga keamanan lain, itu mungkin tidak masuk akal. Kalau begitu, Tuan Cui, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kita memanggil lebih banyak orang, saya khawatir kita tidak akan mampu mengalahkan si idiot ini, Kapten Keamanan bertanya dengan hormat. Dia di sini hanya untuk membantu, tapi siapa tahu, semua saudara ingin dipukuli, dan sebagai bos, dia hanya punya 2 pilihan. Yang pertama adalah menjatuhkan lawan berdasarkan kekuatan bertarung super, dan membalaskan dendam saudara-saudara, tapi itu jelas tidak ada artinya sekarang. Dan yang kedua adalah mendapatkan lebih banyak uang. Karena Anda tidak dapat membalas dendam, Anda hanya dapat meminta lebih banyak uang kepada Cui Haoyang. Hanya dengan cara ini Anda dapat menenangkan semua orang, dan jika Anda terus menjadi bos, lebih banyak adik laki-laki akan datang untuk mengandalkanmu. Yah, kamu benar-benar tidak bisa melakukannya dengan paksa. Pertempuran hanyalah akal sehat. Anda adalah Kapten Keamanan, dan saya seorang pengusaha. Berbicara tentang ini, Cui Hao yang tiba-tiba menoleh, memandang Ren Fengping di sampingnya,
dan bertanya dengan suara rendah, Feng Ping, mari kita bicarakan tentang keluhan antara kamu dan keluarga idiot ini nanti. Mari kita bicara tentang masa kini, kita sampai pada grup Zongheng, ini ujian, dan juga merupakan landasan untuk kerja sama di masa depan. Tapi apa yang mereka datang ke sini, karena mereka ingin merepotkan mereka, lebih baik mengikuti arus dan menangani mereka dari masalah kedatangan mereka ke grup Zongheng, bagaimana menurut Anda? Yah, itu sangat masuk akal. Meskipun Ren Fengping memiliki temperamen yang buruk, dia memang merasa tidak nyaman berurusan dengan orang lain. Namun, dia masih sangat peka, karena dia tidak bisa mengalahkan lawannya dengan keras, dia hanya bisa bersikap lembut. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Cui Haoyang, dia mengangguk sambil berpikir dan berkata, kalau begitu, mari kita diskusikan dengan pihak lain terlebih dahulu, tunduk untuk saat ini, lalu kembali dan tampar wajah mereka. Oke, ayo kita lakukan. Saya juga setuju. Ren Fengping dan yang lainnya di sana masih berdiskusi secara intensif bagaimana menghadapi Ye Tianzong. Dan di sini, beberapa penjaga keamanan baru saja dibersihkan, dan sekarang ketika mereka melangkah maju, penjaga keamanan itu sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Melihat adegan ini, Ren Yurou menarik napas dalam-dalam. Faktanya, semua ini sesuai ekspektasinya. Dia khawatir dengan konsekuensi dari melakukan hal itu. Dia tidak tahu apakah itu akan menimbulkan rasa jijik Lin Changhui, tapi, Ye Tianzong juga mengatakan bahwa dia dan Lin Changhui memiliki hubungan yang baik. Sejujurnya, sampai sekarang, dia sedikit bingung. Yang mana yang harus dia percayai? Luar biasa, Tuan Ye. Awalnya, saya hanya berpikir bahwa Ye Tianzong memiliki beberapa strategi, dan ketidakjelasan di hatinya berada di luar jangkauan orang biasa, dan ini adalah alasan mendasar mengapa dia ingin mengikuti pihak lain, atau bahkan sepenuhnya mematuhi perintah pihak lain. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung Ye Tianzong akan begitu kuat. Orang yang berani dan banyak akal pastilah naga dan phoenix di antara manusia. Tampaknya tebakan dan keraguan sebelumnya semuanya sia-sia. Jika dia melakukan itu akan membangkitkan kewaspadaan pihak lain. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk segera berjalan, dan berkata dengan hormat, kamu adalah juara seragam nasional dengan keahlianmu. Menurutku, apalagi 8 atau 9 penjaga keamanan ini, aku khawatir akan ada beberapa prajurit lagi. Dibandingkan dengan kamu, aku tidak menyadari bahwa kamu biasanya sangat rendah hati dan sangat pandai dalam keterampilan. Kamu bisa mengajariku ketika kamu punya waktu luang di lain waktu. Petik 2. Kamu pasti bercanda saat aku mengajarimu ini. Tapi sekarang agak terlambat untuk datang ke sini untuk menyenangkanku, tapi hobi terbesarku adalah tidak menyimpan dendam. Sedangkan bagi Anda, ingat saja apa yang saya katakan sebelumnya, bekerja sama dengan baik dengan grup Zongheng, dan kelola bisnis keluarga Lin Anda dengan baik. Jangan khawatir tentang hal-hal lain. Meskipun dikatakan bahwa adikmu Lin Jianrong telah mewarisi posisi keluarga Lin sekarang, tapi kamu bisa mendapatkannya untuk sementara dan permanen. Kamu adalah orang yang pintar. Aku yakin kamu tahu bagaimana memilih. Jangan terlalu banyak bicara yang tidak masuk akal. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Apa yang dikatakan Ye Tianzong cukup jelas. Jika ada keraguan atau ketidakpercayaan lagi maka akan sia-sia, mulai saat ini setiap orang akan kembali ke jalannya masing-masing, dan tidak akan ada yang mengetahui orang lain. Setelah Lin Surong mendengarnya, dia langsung ketakutan. Tanpa pertimbangan apapun, dia hanya mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Ye, jangan khawatir, saya tidak akan melakukannya lagi, tidak akan pernah lagi. Ayo masuk. Cepat selesaikan masalah di sini. Aku harus kembali ke restoran hotpot. Toko sedang sibuk hari ini. Baru saja BB mengirimiku pesan teks, mengatakan bahwa bahan yang aku siapkan kemarin masih belum cukup. Sepertinya itu bisnis sedang booming. Jauh melampaui ekspektasi kami, saya rasa tidak akan lama lagi kami harus membuka cabang atau memperluas area untuk menampung begitu banyak pelanggan. Ren Yurou mendekat dan mengingatkannya dengan suara rendah. Adapun Ye Tianzong, tentu saja dia mengetahuinya dengan baik. Bisnis sedang booming dan itu merupakan hal yang baik. Namun, restoran hotpot ditangani oleh Cui Bebe dan yang lainnya, jadi saya bisa yakin. Kalau tidak, bukankah hanya omong kosong jika menemukan beberapa dari mereka datang dan membantu Ren Yurou? Jangan terburu-buru, istriku. Makanan ini, kita harus makan sesuap. Jalannya, kita harus berjalan selangkah demi selangkah. Dengar, orang-orang itu masih berdiskusi,
dan mereka jelas ingin datang ke sini untuk merepotkan kita. Datanglah ke grup Zongheng hari ini. Jika kita tidak mengetahuinya, mereka akan menghadapi kita nanti, dan kita mungkin akan sedikit bingung. Jangan khawatir sebentar, mari kita tunggu dengan sabar, jangan lupa apa yang aku katakan sebelumnya. Cari tahu apa maksud orang lain. Kata-kata Ye Tianzong sangat jelas. Dan Ren Yurou mengetahuinya dengan baik, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan berat. Adapun Lin Surong, setelah diperingatkan dengan sungguh-sungguh oleh Ye Tianzong, kini dia menuruti kata-kata Ye Tianzong. Tidak banyak yang dikatakan. Kedua belah pihak cocok. Sesaat berlalu. Menjelang pukul 2, atas perintah Kapten Keamanan, para penjaga keamanan yang dipukuli melarikan diri satu demi satu. Dia menundukkan kepalanya dan mengangguk. Cui Haoyang berdiri di samping Ren Fengping. Keduanya datang berpasangan, memandang Ye Tianzong dengan dingin, dan berkata dengan ringan, Ye Tianzong, kita semua adalah orang-orang yang beradab. Seorang pria sejati tidak boleh berbicara sembarangan, tahukah kamu? Oke, tidak masalah. Jika Anda tidak mengambil tindakan, saya tidak akan mengambil tindakan. Namun, jika Anda ingin berkomunikasi dengan saya, maka saya tidak akan menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Mohon maaf kepada istri saya secepatnya, jika tidak, aku akan melakukan hal gila macam apa yang akan dilakukan, aku khawatir bahkan aku sendiri tidak bisa menjaminnya. Pencegahan langsung. Kapten penjaga keamanan, wajahnya pucat. Cui Haoyang juga ragu untuk berbicara. Ren Fengping sudah sangat marah, terutama saat menghadapi Ye Tianzong, dia sangat ingin marah. Namun, untuk mencegah rencananya gagal, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam, menatap Ren Yurou, dan berkata dengan enggan, Yurou, aku benar-benar minta maaf sekarang. Demi keluarga kita, jangan terlalu keberatan. Banyak? Oke. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak masalah bagiku apa yang kamu lakukan padaku. Tapi, ibuku, dan ayahku, kamu tahu hal-hal yang kamu lewatkan. Sikap Ren Yurou sangat jelas. Namun, Ye Tianzong tidak terlalu memikirkan masalah ini, tetapi bertanya, kalau begitu apa yang terjadi sekarang sudah berakhir. Kami akan masuk sekarang, apakah Anda akan ikut dengan kami, atau Anda ingin menyingkir dan ayo kita pergi dulu. Karena kita semua akan pergi ke grup, kita ada di sini hari ini karena ingin bekerja sama dalam suatu bisnis, jadi apa yang kalian lakukan di sini? Belum lagi juga untuk membahas kerja sama. Soal restoran hotpot dan kecantikan grup rias yang Anda miliki sekarang, terus terang, di mata kami, ini hanyalah bengkel kecil, dan grup Zongheng tidak akan melakukan apapun jika tidak bergerak, dan akan menjadi masalah besar jika bergerak, dan orang dengan status sepertimu yang berbicara tentang membeli 4 caebol besar satu demi satu. Bab 384. Ketahuilah bahwa Anda tidak bisa mengalahkan diri sendiri dengan kekerasan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mendekati diri mereka sendiri melalui pertunjukan bantuan aktif semacam ini, tetapi pada dasarnya, mereka tidak meremehkan keluarga Ye Tianzong, jadi ketika mereka berbicara, yang tersirat, mereka semua mengungkapkan superioritas dan penghinaan mereka. Ren Yurou sudah muak dengan sinisme tidak masuk akal dari pihak lain, dan mau tidak mau ingin marah pada saat itu, tetapi setelah melihat secara khusus pada Ye Tianzong, dia masih tidak memiliki dorongan hati, tetapi dengan tenang berkata, kami ada di sini, memang kita sedang membicarakan kerjasama, tapi yang kita bicarakan bukanlah restoran hotpot dan grup kecantikan kita, tapi dia. Dapatkan instruksi Ye Tianzong. Ren Yurou menatap langsung ke arah Lin Surong yang berdiri di belakangnya. Meskipun Lin Surong tidak mengetahui tujuan tempat itu, maksud Ren Yurou adalah maksud Ye Tianzong. Dia telah melihat betapa kuatnya Ye Tianzong, jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, dia hanya bisa mengikutinya tanpa usaha apapun. Jadi, setelah mendengar ini, Lin Surong segera berdiri dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi damai. Dia. Siapa dia? Saya tidak berbicara tentang kerja sama dengan Anda, tetapi Anda berbicara tentang kerja sama dengan dia. Kelihatannya seperti manusia, tapi bisakah dibandingkan dengan kita? Ren Fengping dan keduanya sangat percaya diri. Mereka selalu merasa bahwa kedua orang ini tidak ada, hanya hadir untuk meningkatkan kehadiran mereka. Karena kekerasan tidak dapat menjatuhkan pihak lain, satu-satunya cara untuk membuat pihak lain menyerah adalah melalui penghancuran kekuasaan. Setelah mendengar ini, Cui Haoyang tersenyum dingin, sementara Ren Fengping berkata dengan sangat bangga, kami di sini untuk membahas kerjasama. Grup Ren ingin mencapai perkembangan yang lebih besar, dan Haoyang adalah pemegang saham kedua grup tersebut.
Ada banyak perusahaan besar lainnya di dalamnya. Kami di sini berharap untuk bergabung, dan Anda. Kalian berdua, namaku Lin Surong, dan aku dari keluarga Lin. Adik laki-laki saya baru saja diumumkan sebagai pewaris keluarga Lin, dan kali ini saya di sini, berharap dapat mencapai tujuan saya sendiri dengan bantuan grup Zongheng. Saya memiliki pemahaman tentang identitas dan latar belakang Anda, tetapi dibandingkan dengan keluarga Lin saya khawatir mereka hanyalah kurcaci, bukan? Sebelum Ren Fengping menyelesaikan ucapan sombongnya, Lin Surong tiba-tiba menyela. Ketika identitasnya terungkap, Ren Fengping tertegun dan melirik Cui Haoyang. Kapten keamanan juga tertegun. Melihat Lin Surong, dia bertanya dengan kaget, apakah Anda dari keluarga Lin? Grup Zongheng kami telah mengakuisisi 4 chaebol satu demi satu yang lain. Tujuan datang ke sini untuk berkumpul bersama kami hari ini adalah untuk mendapatkan keluarga Lin, yang merupakan tamu grup kami. Tamu sialan macam apa, katanya dia dari keluarga Lin dan memang begitu. Saya juga mengatakan bahwa saya adalah presiden misterius grup Zongheng. Apakah Anda percaya? Ren Fengping tersenyum dingin, dan Cui Haoyang juga setuju dan berkata, saya kenal orang-orang dari keluarga Lin ini. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lin Jianrong, pewaris keluarga Lin. Saudaranya hanyalah pecundang, sia-sia. Baiklah, lihat. Dia terlihat seperti anjing. Hei, apa yang terjadi di sini? Kenapa ada begitu banyak orang? Cukup ramai. Saya tidak menyangka bahwa grup Zongheng ini sekarang terkenal luas, dan begitu banyak orang bergegas untuk menyukainya. Mari kita jalan-jalan dan melihat-lihat. Hari ini adalah hari bagi perusahaan kita untuk membahas hal-hal penting bersama. General Manager Lin meminta kita tiba pada jam 2. Waktunya belum tiba. Dan saat ini, tak jauh dari situ, beberapa mobil mewah tiba-tiba berhenti. Dari mobil mewah tersebut beberapa orang keluar satu persatu, mengobrol riang satu sama lain, berbincang dan tertawa sepanjang jalan, lalu berjalan menuju sisi ini. Semua orang segera mengangkat kepala dan melihat ke tempat yang tidak jauh. Saya menemukan bahwa mereka yang turun semuanya memiliki temperamen yang luar biasa dan berpakaian bagus, apalagi tindakan apapun, hanya berdiri di sana saja sudah cukup membuat orang takut. 4 chaebol besar. Mereka ada di sini, jadi, identitasku. Ye Tianzong sedikit terkejut. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka mengetahui bahwa mereka adalah presiden grup Zongheng, bahkan ada yang mengetahui bahwa mereka adalah panglima perbatasan utara. Meski identitasnya bukanlah hal yang teduh, namun jika diumumkan pasti akan menggugah kewaspadaan Guild Chaebol, yang akan menimbulkan banyak frustasi dalam pertikaian antara dirinya dan Ye Zongtian. Ye Tianzong tiba-tiba menjadi dingin. Ia hanya khawatir jika dikenali maka identitasnya akan terungkap. Lagi pula, mereka tidak mengetahui situasi di sini, dan jelas sekali bahwa mereka tiba-tiba muncul di sini untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Sekarang, orang-orang ini semua berjalan menuju sisi ini, dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, Ye Tianzong merasa hatinya seperti ditusuk. Namun penampilan yang ia tunjukkan kini, di mata orang lain, memiliki tafsir lain. Apa yang kamu takutkan? Orang ini, saya tidak tahu di mana Anda membuat kami membodohi kami. Beraninya dia menyebut dirinya Lin Surong. Lihat, orang-orang itu semua adalah kepala chaebol lainnya. Mereka berkumpul di sini. Mereka pasti mengenal orang-orang dari keluarga Lin. Jika kamu datang sebentar lagi dan mengungkapkan identitasmu secara langsung, bukankah kamu akan ditampar mukanya dengan kejam? Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil inisiatif untuk mengakuinya sekarang. Jika aku tidak memiliki berlian itu, jangan mengambil pekerjaan porselen itu. Ini bukan tempat untuk kamu tinggal, mengerti? Ren Fengping dan Cui Haoyang berkata dengan dingin. Kapten keamanan menarik napas dalam-dalam. Dia menghela nafas lega, sepertinya orang ini berbicara omong kosong, dan orang bodoh ini berbicara omong kosong, jadi dia lega karena tidak mudah untuk mendapatkan posisi kapten keamanan. Jika dia menyinggung tamu grup, aku khawatir aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati. Tapi sekarang, melihat kebohongannya akan terungkap, dia menjadi lebih berani. Sambil mengejek ketidaktahuan Ye Tianzong dan yang lainnya, dia juga memerintahkan penjaga keamanan untuk mengundang kepala 4 chaebol. Sun bersaudara, Tuan Zhao, dan keluarga Wang. Mereka datang satu demi satu. Ketika mereka datang ke sini dan melihat Ye Tianzong yang tiba-tiba muncul, ekspresi wajahnya langsung membeku. 4 chaebol utama. Hampir semuanya disita oleh Ye Tianzong saja. Pemaksaan dan bujukan. Setiap orang sangat menyadari metodenya.
Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa di hati beberapa orang, dia adalah dewa yang tidak dapat diatasi. Belum lagi marah-marah atau melakukan tindakan lain, tatapan mata pun bisa membuat hati dan kantong empedu seseorang terkoyak. Petik 2. Karena itu, setelah melihat Ye Tianzong, mereka semua menahan senyum mereka pada saat yang sama, dan berencana untuk berteriak dengan hormat ketika mereka mengatupkan tangan, tetapi suara lain tiba-tiba datang dari jauh. Semua orang ada di sini. Kami sudah membuat janji, tapi saat itu sudah jam 2, dan ini baru pukul 1.50. Sepertinya kalian semua sudah datang lebih awal. Hahaha. Itu Lin Changhui. Orang ini. Ye Tianzong tidak khawatir dia bertanggung jawab atas grup Zongheng. Saya tidak pernah meragukannya atau berpikir ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Namun kapten keamanan ini justru berkolusi dengan Cui Haoyang, yang tidak mengetahuinya tidak bersalah, ia hanya menghukum dirinya sendiri, namun ia tetap menerima keingintahuan orang lain di belakang punggungnya. Belum lagi grup Zongheng saat ini yang sebenarnya sudah tidak layak untuk disebutkan. Kalaupun benar-benar berkembang menjadi grup yang terkenal secara nasional, atau bahkan mempunyai status tertentu di dunia, maka aturannya harus dipatuhi dengan ketat dari atas ke bawah dan orang-orang seperti itu harus ditemukan, bukankah ini lelucon internasional? Orang-orang hadir. Kecuali Ye Tianzong, yang merasa kesal, sangat tidak nyaman, dan bahkan memiliki keinginan untuk memukul lawannya, semua orang sangat hormat. Nak, kamu sudah mati. Temukan produk palsu untuk menipu General Manager Lin. Apakah menurut Anda bisa meyakinkan dia hanya dengan satu mulut? Tunggu saja, aku akan segera membeberkan konspirasimu. Jika saatnya tiba, orang yang akan menghukummu bukanlah aku, tapi grup Zongheng. Dengan kemampuan grup mereka, mudah untuk menyelesaikan restoran hotpot Anda dan yang disebut grup kecantikan. Hahaha. Berbicara tentang kegembiraan, Ren Fengping dan Cui Hao yang tidak bisa menahan tawa. Dapat diramalkan bahwa jika Anda terekspos sebentar lagi, Anda tidak akan tahu betapa memalukannya Anda. Adapun kapten keamanan, dengan 2 orang, dia merasa lebih percaya diri. Dia mengangguk dan berkata, saya akan menunggu General Manager Lin memberi perintah nanti. Setelah melukai begitu banyak saudara saya harus membunuh orang-orang ini ketika saya berbaliklah. Jangan bodoh. Berani melawan kami, sungguh melelahkan. Petik 2. Tuan Ye, apa yang harus saya lakukan? Saya Lin Surong. Omong kosong apa yang mereka bicarakan? Lin Surong bingung. Ye Tianzong tersenyum dengan tenang dan berkata, bukankah mereka hanya berbicara omong kosong? Mereka mengira mereka telah memahami garis hidup saya, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka melakukannya sendiri. Oke, ini tidak ada hubungannya dengan Anda hanya perlu untuk tetap di samping tunggu saja, lihat. Orang yang keluar dari gedung adalah manajer umum grup Zongheng, Lin Changhui. Saat ini, semua urusan grup ditangani olehnya. Kita hanya perlu mengambil miliknya kata, maka kamu, dan seluruh keluarga Lin akan diselamatkan. Benarkah? Lin Surong sangat gembira. Ren Yurou menjawab dengan acuh tak acuh, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik, Tianzong, saya tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang masalah Ren Fengping. Hari ini, beberapa orang dari Chaebol ada di sini. Mereka pasti sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah dia punya waktu untuk menghubungi kami. Terlebih lagi, kapten keamanan ini, meskipun dia sangat menyebalkan, dia adalah anggota kelompok manusia. Bagaimana Anda akan menjelaskan kepada kami siapa yang melukainya? Pengakuan. Tidak perlu dijelaskan. Saya masih menunggu General Manager Lin memberi saya penjelasan. Setelah interupsi, Ye Tianzong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sun bersaudara dan yang lainnya. Mereka tanpa sadar ingin berteriak dengan hormat, tetapi mereka diabaikan oleh Ye Tianzong dengan sedikit menggelengkan kepalanya. Jangan bertindak gegabah, dia akan membuat pengaturan nanti. Sebagai kepala Chaebol masing-masing, umumnya tidak cerdik dalam mengamati perkataan dan perbuatan. Saya segera mengerti. Pada saat yang sama, meskipun Ye Tianzong ini sangat mengagumkan, dia selalu mengelak dan suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, sementara dia dan yang lainnya, terus terang, adalah bangsanya sekarang, dan dia akan melakukannya. Apapun yang dia atur. Segera. Seperti yang diharapkan. Lin Changhui berjalan mendekat. Dia melihat apa yang terjadi di pintu melalui kamera pengintai. Penjaga keamanan dan Ye Tianzong berkelahi. Ren Fengping dan Ren Yurou dimarahi karena masalah. Saya awalnya berencana untuk menjelaskannya kepada Ye Tianzong nanti,
Tetapi siapa tahu, 4 Chaebol telah tiba satu demi satu, dan mereka tidak boleh diekspos. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain bergegas menyelamatkan. Bersambung.